Hai kids, this is update. Ini Dedi lagi di kamar mandi ya, sama Anggo ada. Nih, sebenarnya kita nggak cuma berdua sih. Kayaknya kita mau bikin video nih. Ada Anggo, halo, Anggo Lasa. Ada dua lagi teman Dedi. Ada Anggo Lasa dan satu lagi Uncle Niar. Ya, bentar lagi kita mau bikin tugas presentasi PS ya. Selamat menyaksikan kids. Semoga kalian mencontoh tindak baik dedimu. Dadah. By the way, ada yang tahu nggak sih gimana proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia? Gimana itu? Ini aku baca-baca artikel. Ternyata tuh dulu Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Jepang memberikan janji manis untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sehingga Jepang itu mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Jepang menyebabkan ruang perlawanan Indonesia menjadi semakin dibatasi. Dan Jepang itu ternyata memanfaatkan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Akibatnya timbul deh beberapa sikap sama beberapa kelompok. Kelompok pertama tuh kelompok yang masih mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Sedangkan kelompok kedua tuh kelompok yang sudah nggak mau lagi bekerja sama sama pemerintah Jepang, sehingga melakukan gerakan bawah tanah. Keren juga. Kalau katanya Masku, Jepang tuh semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, akan tetapi Jepang itu masih terus melakukan perlawanan terhadap sekutu. Terus pada tanggal 7 September 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kondisi Jepang yang semakin terus diserang oleh sekutu justru malah menguntungkan bangsa Indonesia. Nah, habis itu Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Itu kalau kata Masku. Oke. Nah, pada saat persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia itu kan ada BPUPKI kan. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu BPUPKI? Kebetulan yang gue tuh ketua BPUPKI. Ngeri Ya, dulu itu pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa itu Jenderal Kami Kici Harada mengumumkan pembentukannya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang bersangkutan ke kemerdekaan Indonesia. Lalu anggota BPUPKI itu ada 63 orang yang diketuai oleh kakek saya sendiri, Regiman Widyodiningrat. Betul sekali dong. Nah, di BPUPKI kan ada sidang-sidangnya. Nah, sidang-sidangnya itu isinya apa aja? Yang pertama di tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 itu sidangnya berisikan tentang perumusan dasar negara dan membahas bentuk negara serta filsafat negara Indonesia merdeka. Lalu yang sidang kedua itu ini sidang kedua itu di tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang wilayah NKRI, lalu kewarganegaraan Indonesia, rencana undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, bela negara, dan pengajaran. BPUPKI membentuk panitia kecil banget. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh IR Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia perancang UUD juga
membentuk panitia lebih kecil lagi beranggotakan 7 orang. Siapanya tuh? Tahu nggak ya? Ya pokoknya temennya kakek saya Temennya kakek saya. Siap. Ya. yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang ini batang tubuh UUD. Oke, nice. Asik sendiri. BPUPKI ini kan bubar tanggal 7 Agustus 1945 ya. Nah, terus BPUPKI ini digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh IR Soekarno. Nah, kepanjangan PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas PPKI ini mempersiapkan segala hal yang berkaitan tentang kemerdekaan Indonesia. Segala hal. Semuanya. Terus kemerdekaan Indonesia kan pelaksanaannya akan segera otomatis wilayahnya sudah ditentukan loh. Nah, wilayahnya ini adalah bekas jajahan Hindia Belanda gitu. Nah, jari ini bapakku ono peristiwa terkenal pas nyiapke kemerdekaan Indonesia. Bapakmu tahu? Rasa takon kuwi. Ya, lanjut. Nah, kuwi peristiwa niki tentang penyulikan Soekarno dan Mohatta pada tanggal 16 Agustus pukul 3 pagi. Nah, Detail banget sih. mereka itu diculik karo golongan muda, terus disuruh cepet-cepet membuat proklamasi supaya Indonesia merdeka. Jadi spontan itu. Kalau yang ku tahu, perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksana Maeda karena dianggap tempat paling aman dari ancaman militer Jepang. Di kediaman Maeda itulah perumusan teks proklamasi disusun. Soekarni, Mbah Diro, dan BM Diah dari golongan proklamasi muda hadir untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Nonton tuh. Iya. Oke. Nah, Nah, terus teman-teman, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada tanggal Jumat 17 Agustus 1945. Iya, setelah kita iya setelah. Nah, itu pelaksanaannya tuh jam 10 pagi. Jam 10 siangan. Waktu Jawa. Oke. Bendera pusaka ya merah putih itu dijahit sama Ibu Fatmawati. Nah, terus ya ngetik teks proklamasi itu Sayuti Melik. Nah, pelaksanaan upacara itu dilakukan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Nah, yang baca proklamasinya itu, teksnya itu adalah Soekarno. Nah, dari semua radio, semua saluran TV itu isinya tuh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu. secara Bukannya channel TV zaman dulu cuma ada TVRI. Apa tahu ya? iya bener Bener sih. Wis